Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma shayban nafi'an. Ikhwati billah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, Kitabul Jinayat, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasanya pembunuhan itu ada tiga macam. Ada tiga jenis pembunuhan. Yang pertama adalah qatlul amdi, pembunuhan yang sengaja, apakah itu berencana maupun tidak berencana. Yang jelas sengaja membunuh, menggunakan sesuatu yang pada umumnya alat yang digunakan untuk membunuh tersebut memang pada umumnya biasanya alat tersebut membunuh. Ya. Apakah menggunakan benda tajam seperti pisau, ya, tombak, parang, anak panah, ya, atau menggunakan alat berat, ya, seperti memukul dengan besi. Kira-kira kalau kepala dipukul dengan besi, kemungkinan mati itu tidak. Atau memukul menggunakan batu yang besar, ya, ya, melemparkan batu yang besar ke kepalanya. Yang jelas di sini adalah dilihat apa? Ada unsur kesengajaan. Dan juga dilihat di sini adalah menggunakan alat yang pada umumnya alat tersebut membunuh. Ini adalah qatlul amdi, pembunuhan yang sengaja. Sekali lagi, apakah itu pembunuhan yang berencana ataukah pembunuhan yang tidak direncanakan. Yang kedua adalah syibhul amdi, mirip sengaja. Mirip sengaja. Ya. Dikatakan sengaja, tidak sengaja. Ya. Ya, seperti sengaja. Dia sengaja memukul, tapi tidak bersengaja untuk membunuhnya. Tidak berniat untuk membunuhnya. Unsur kesengajaan ada, yakni memukul. Dan menggunakan alat yang pada umumnya tidak membunuh. Hanya saja ketika itu dia gunakan alat tersebut dan ternyata yang dipukul mati. Ini namanya apa? Syibhul amdi. Mirip sengaja. Dan yang ketiga adalah qatlul khata'. Salah. Ya. Tersalah. Dia tidak bermaksud untuk membunuh. Atau dia membunuh, tapi bukan membunuh manusia. Contoh membunuh menembak burung. Tapi ternyata yang kena adalah manusia. Ya. Dia salah dalam pembunuhan. Ya. Di sini disebut dengan al-khata'. Ya. Dia tidak sengaja. Salah. Nah, ada tiga jenis pembunuhan di sini. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga jenis pembunuhan ini
sanksinya kisos semuanya ataukah tidak? Yang nembak burung, ya ternyata ada orang di pohon. Orang tersebut mati. Apakah penembaknya dituntut kisos ataukah tidak? Hah? Tidak. Berarti ada pembunuhan yang tidak diberikan sanksi kisos. Apakah seperti itu? Seperti apa? Hah? Kurang jelas? Iya. Iya. Di dalam syariat kita, ini syariat Nabi kita Muhammad SAW, apakah itu dikisos atau tidak? Seperti yang tidak sengaja tadi, yang mirip sengaja, apakah semua pelakunya dituntut kisos atau tidak? Nah, ini yang akan kita pelajari di kesempatan ini. Jadi konsekuensi, jadi hukum yang ditanggung oleh pembunuh, pertama kita lihat dari jenis pembunuhannya. Untuk syibhul amdi yang mirip sengaja, dan yang kedua adalah al-khata' yang salah, ya syibhul amdi dan qatlul khata'. Untuk dua jenis ini, konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pembunuh adalah kafarah. Kafarah untuk menggugurkan dosanya, kesalahannya. Kenapa? Karena dia telah membunuh. Harus ada kafarah. Ini kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membunuh. Ada kafarahnya. Yang kedua adalah ada kaitannya dengan keluarga korban. Konsekuensinya terhadap keluarga korban adalah ad-diyah ala akilatihi. Yakni ada bayar diat atau tebusan, ada imbalan. Tetapi tebusan atau imbalan ini yang menanggungnya adalah siapa? Yang membunuh. Ditanggung oleh keluarga pembunuh. Siapa? Keluarganya. Ini kalau kita sedang pelajari hukum waris, di situ ada asobah. Asobah. Laki-laki dari pihak bapak. Ya, kerabatnya. Kerabat laki-laki dari pihak bapak. Asobah. Yang mendapatkan harta sisa. Ya, masih ingat pelajaran asobah? Ketika kita mempelajari hukum waris. Mereka yang bertanggung jawab terhadap pemberian tebusan, imbalan, denda yang diberikan kepada keluarga korban. Jadi di sini ada dua. Kafarah. Pelaku itu sendiri baginya adalah kafarah. Dan yang kedua adalah bagi keluarga pelaku, keluarga pembunuh, mereka dibebankan apa? Untuk membayar denda tebusan kepada siapa? Kepada keluarga korban. Ya, ini untuk yang mana ini? Untuk jenis pembunuhan yang mana? Yang mirip sengaja dan yang
pembunuhan yang tersalah. Jadi pembunuhan yang tersalah ini terkait dengan niat. Karena pelakunya tidak ada niat untuk membunuh. Murni karena kesalahan. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang contohnya dia marah-marah. Marah-marah pada seseorang. Kemudian pelampiasannya dia katakan saya bunuh sapimu. Ya. Dia lempar parang ke sapi musuhnya tadi, orang yang dimarahinya tadi, ternyata meleset kena pemilik sapi. Dia tidak bermaksud untuk membunuh pemilik sapi tadi. Memang dia marah-marah. Tapi pelampiasannya yang ingin dia bunuh apa ya? Sapi. Ketika dia melampar senjata tajam tadi, yang kena adalah pemilik sapi. Ini maksud jenis yang mana? Pembunuhannya sengaja, mirip sengaja, atau khoto, tersalah? Hah? Qatlul khoto. Dia tidak bermaksud membunuh. Ya, salah lempar. Salah sasaran. Ya. Maka baginya kafarah dan bagi keluarga pembunuh adalah apa? Membayar denda, diat yang diberikan kepada keluarga terbunuh. Ya. Ya. Jadi di sini harus melihat qarinahnya. Apakah ini memang tersalah ataukah mirip sengaja ataukah bukan? Ini dilihat dari qarinahnya. Memang betul-betul dia tidak ingin membunuh manusia. Tadi yang dia lempar adalah sapinya, mungkin kena punggungnya, kemudian mental kena orang, bisa jadi. Maka dilihat kondisinya. Betul nggak dia tidak bermaksud untuk membunuh orang? Iya, dilihat indikatornya, qarinahnya, indikatornya. Seperti pemburu. Ya, dia ingin menembak rusa atau mohon maaf dia ingin menembak babi contohnya. Ternyata ada pemburu lain yang ada dari arah depan. Ya. Kan dilihat di situ. Bagaimana kondisinya di lapangan. Dia ingin menembak hewan tadi ataukah dia ingin menembak pemburu yang lain? Ya. Dia ingin menembak monyet yang buas. Dikiranya itu ada monyet di situ kan. Dari jauh nampaknya seperti wah ini ya, monyet ini. Ditembak ternyata orang. Ya. Dia tidak bermaksud untuk membunuh. Salah ya. Contoh, pengemudi. Apakah kendaraan roda 2, apakah kendaraan roda 4? Pecah ban. Kemudian kendaraannya oleng, keluar jalur, menabrak pejalan kaki. Dia tidak bermaksud untuk membunuh pejalan kaki. Tapi dilihat di situ memang pecah ban. Tapi di sini ada yang mati ditabrak. Apakah pelakunya dikisos? Jawabannya tidak. Tapi baginya kafarah dan bagi keluarga tadi yang menabrak apa? Denda untuk keluarga korban. Ya. Contoh sedang berkendaraan, ada panggilan masuk, angkat HP. Pengemudi tidak konsentrasi dengan kendaraannya, tidak atau kurang memperhatikan jalan. Kemudian dia nabrak truk yang di depannya. Ada penumpang yang meninggal disebabkan karena kelalaiannya. Apakah ini dia dianggap membunuh? Ini ada yang mati, ya kan? Ada yang mati. Nah, contoh yang lain, ketika tidur. Ya, ketika tidur mungkin ada yang mimpi silat gitu kan. Mimpi silat dia pukul orang yang di sampingnya. Ya, ditinju orang di sampingnya. Mati. Nah, gimana ini? Apakah dia bebas dari hukuman ataukah tetap kena sanksi?
Ini juga masuk dalam kategori qatlul khata'. Qatlul khata', karena ada yang mati. Ya, tapi dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Ya, seperti ada yang menindih kawannya ketika tidur, dia tidak sengaja. Ternyata yang ditindih kepala kawannya. Badannya begitu berat, tidak bisa dia ngangkat, mati. Seakan-akan dia ditindih, dibunuh ya. Padahal dia tidur, tidak sadar kalau dia menindih kawannya karena begitu berat badannya. Ini juga masuk kategori apa? Qatlul khata'. Ada yang lempar mangga pakai batu. Ya. Mangganya nggak kena, kepala orang kena, mati. Ini juga masuk apa? Qatlul khata'. Ya. Ada tukang bangunan, ya. Dia lempar batu dari lantai atas. Ternyata di bawah ada orang yang lewat. Rasanya aman, tidak ada orang. Tapi kok tiba-tiba ada yang lewat. Ya. Rasanya aman, dia lempar batu dari atas. Ternyata ada yang lewat, kena kepala, mati. Ini disebut membunuh atau tidak? Ada yang mati, tapi dia tidak berniat untuk membunuhnya. Ini namanya adalah qatlul khata'. Baginya kafarah dan bagi keluarga pembunuh membayarkan denda yang diberikan kepada keluarga korban. Nah, sekarang akan kita pelajari tentang kafarah dan diatnya. Seperti apa kafarahnya dan berapa diatnya, berapa dendanya. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, tidak sengaja, fatahriru raqabah mu'minah. Fatahriru raqabatim mu'minah. Maka baginya apa? Membebaskan seorang budak mukmin. Jadi kafarahnya bagi pelakunya, pembunuh, baginya apa? Membebaskan budak mukmin. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Dan membayarkan denda atau tebusan, imbalan yang diserahkan kepada keluarga korban. Berarti ada dua ya. Kafarahnya adalah membebaskan budak, dan yang kedua adalah ada denda yang diserahkan kepada keluarga korban. Illa ayyasaddaku, kecuali kalau keluarga korbannya bersedekah. Artinya memaafkan pelakunya. Maka tidak ada denda yang dibayarkan. Tetapi kafarahnya tetap atau tidak? Kafarahnya tetap. Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Adapun kaitannya dengan keluarga korban adalah dendanya. Dendanya tadi telah dimaafkan oleh keluarga korban, selesai. Tetapi kafarah tetap. Dia harus apa? Membebaskan seorang budak yang beriman. Bisa dipahami? Jelas? Bukan berarti kemudian keluarga korban memaafkan, kemudian dia tidak membebaskan budak. Tidak, tetap. Ini kafarahnya terkait dengan Allah. Karena dia telah membunuh. Ya, atau menyebabkan orang lain mati. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min fatahrir raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhmu dan dia beriman, dia seorang mukmin, maka hendaklah apa? Membebaskan budak yang beriman. Ya. Di sini ada hak seseorang yang dirampas. Hak hidupnya dirampas dengan dibunuh. Maka balasannya apa? Memberikan kebebasan hidup. Ini membebaskan budak berarti apa? Memberikan kebebasan hidup. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Dan jika yang terbunuh itu adalah dari kafir, yang terdapat di antara
kalian dan mereka perjanjian damai, fadiyatum musallamatun ila ahlihi, maka hendaklah memberikan denda yang diserahkan kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan membebaskan budak mukmin. Tapi kalau tidak ada budak bagaimana? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak mendapatkan budak atau tidak memiliki budak untuk yang bisa dibebaskan, maka baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarahnya. Sekalipun tadi dimaafkan oleh keluarganya, tidak membayar denda, tapi kewajibannya tetap terhadap Allah apa itu? Membebaskan budak mukmin. Kalau tidak ada budak mukmin, zaman sekarang mungkin tidak ada budak, tapi ada tawanan perang. Memungkinkan atau tidak adanya tawanan perang? Kalau ada tawanan perang, maka itu juga bisa dikatakan dari membebaskan budak tadi dengan membebaskan apa? Tawanan perang. Berarti dia telah melakukan kafarah. Taubatan minallah. Itu adalah taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 92. Jadi ini untuk syibhul amdi yang mirip sengaja dan yang tidak sengaja, apa konsekuensinya terhadap pelaku? Yang pertama adalah kafarah dengan membebaskan. Jadi ini harus berurut, membebaskan budak. Kalau tidak ada, baru kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apakah dia mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian tanggal 1 30 lagi? Ataukah dari pertengahan bulan? Yang jelas 60 hari. 60 hari berturut-turut. Itu kafarahnya. Yang kedua adalah apa? Keluarga korban membayarkan denda diyah kepada keluarga pelaku pembunuh membayarkan diyah kepada keluarga korban, kecuali kalau keluarga korban bersedekah, memaafkan. Sekalipun keluarganya memaafkan, tetap pelaku pembunuhan syibhul amdi dan al-khata' tetap harus melakukan kafarah. Membebaskan budak, kalau tidak ada, dia harus berusahakan terlebih dahulu. Betul-betul tidak mendapatkan, baru kemudian pindah kepada berikutnya apa? Berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Nah. Tapi di sini untuk diat denda ini berbeda antara yang syibhul amdi dan al-khata'. Namun kedua-duanya tidak dikisos. Yang syibhul amdi dan al-khata' dua-duanya tidak dikisos. Yang dikisos hanya jenis pembunuhan yang pertama. Yang mana? Yang sengaja. Hanya itu yang dikisos. Jenis pembunuhan kedua dan ketiga tidak dikisos. Tapi ada diat. Namun berbeda. Nanti akan kita sebutkan. Yang syibhul amdi, diatnya, dendanya lebih berat daripada yang al-khata'. Hanya saja kedua-duanya tidak dikisos. Kita masuk pembahasan berikutnya. Wa ammal qatlul amd. Pembunuhan yang sengaja. Fawaliyul maqtul fihi bil khiyar bainal aqwat wal af. Terkait dengan pembunuhan sengaja, apakah berencana ataukah tidak terencana? Yang jelas dia menggunakan alat yang memang itu pada umumnya dapat membunuh. Maka keluarga korban, wali yang terbunuh, wali dari korban, maka dia dapat memilih antara menuntut kisos atau
memaafkannya dengan menerima imbalan. Boleh memilih apa? Menuntut kisos, berarti pelakunya harus dibunuh. Atau pelakunya tidak dibunuh, tetapi dimaafkan dengan mendapatkan imbalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos fil qatla, berkenaan dengan pembunuhan. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai', siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Nah, lihat di sini. Dalam ayat ini Allah katakan yang dimaafkan oleh saudaranya. Keluarga korban masih memaafkan pelaku. Di sini Allah menggunakan kata min akhihi, saudaranya. Berarti pembunuh tidak dihukumi sebagai kafir. Karena Allah menggunakan kata min akhihi, dimaafkan oleh saudaranya. Kalau pelaku pembunuh itu dihukumi kafir, maka tidak akan dikatakan sebagai saudaranya. Maka pelaku dosa besar, ya, itu tidak dihukumi sebagai kafir. Ya. Jadi yang membunuh tidak dihukumi sebagai kafir. Fattiba'un bil ma'ruf, ya, hendaklah ia memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan yang diberi maaf memberi diat tadi, denda tadi kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah, itu adalah merupakan keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Ya. Jadi dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah SWT mengatakan diwajibkan atas kamu kisos. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja karena permusuhan, maka dia wajib dibunuh sebagai hak dari pihak keluarga terbunuh. Ya, balasan atas perbuatan pembunuhan. Ya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, orang merdeka dengan orang merdeka. Dipahami dari ayat ini bahwa orang yang merdeka harus dibunuh jika membunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya harus dibunuh jika membunuh hamba sahaya. Tapi kalau orang yang merdeka membunuh hamba sahaya, apakah dikisos ataukah tidak? Orang merdeka membunuh hamba sahaya. Apakah orang yang merdeka ini dikisos? Jawabannya tidak. Orang yang merdeka ketika membunuh hamba sahaya, maka dia tidak dikisos. Kemudian, wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Maksudnya adalah, perempuan yang membunuh, maka perempuan tersebut harus juga dibunuh. Seorang wanita membunuh wanita yang lain, maka wanita tersebut baginya apa? Kisos. Terlebih lagi kalau yang dibunuh adalah laki-laki. Wanita membunuh wanita, maka dia dikisos. Apalagi kalau wanita tersebut membunuh laki-laki. Ada atau tidak seorang istri membunuh suami? Terjadi atau tidak? Terjadi. Apalagi membunuh wanita saja dia dikisos, apalagi wanita membunuh laki-laki. Ya. Dan demikiannya sebaliknya, laki-laki yang membunuh perempuan juga dikisos, ya. Laki-laki yang membunuh perempuan juga dikisos. Faman ufiya lahu min akhihi syai', barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya. Maksudnya, kalau pembunuh atau pelaku kejahatan dimaafkan oleh keluarga korban, wali korban, atau orang yang berhak membalasnya, maka mereka berhak mendapatkan diyah.
tebusan atau ganti rugi. Fattiba'un bil ma'ruf, maka orang yang memaafkan harus mengikuti dengan cara yang baik. Artinya apa? Dia meminta denda tadi, menuntut haknya dengan cara yang baik. Kalau ternyata yang membunuh tadi, keluarga korbannya termasuk orang yang tidak mampu, maka dikatakan dengan fattiba'un bil ma'ruf, berarti dia memberikan tenggang waktu untuk pembayaran ganti ruginya tadi, dendanya tadi. Itu yang maksud dengan fattiba'un bil ma'ruf. Jika pembunuh atau keluarga korban ini termasuk kalangan yang tidak mampu, maka dia menuntut, keluarga korban menuntut hak mereka dengan cara ma'ruf juga. Dengan apa? Memberikan keringanan. Berupa apa? Tempo. Yang akan kita jelaskan, bisa diangsur 3 tahun. Dan ini adalah merupakan kebijakan dari Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan perbuatan apa? Keputusan dari Umar bin Khattab. Kebijakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun dari zaman Nabi SAW ini tidak terjadi. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pemberian tenggang waktu pembayaran denda tadi. Namun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan tenggang waktu dalam 3 tahun untuk pembayaran denda kepada keluarga korban. Ya. Dan ini maksud dengan wadaun ilahi biihsan, hendaklah yang diberi maaf membayar yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya sudah dimaafkan, tidak dikisos. Dia harus memberikan ganti rugi, jangan ditunda-tunda kalau memang mampu. Jangan diingkari. Dan jangan juga dibalas dengan perkataan yang buruk. Sudah diberikan maaf, tidak dikisos. Tapi keluarganya tadi atau korban apa pelaku sendiri mengata-ngatai, berkata buruk terhadap keluarga korban. Ya. Dzalika takhfif, itu adalah keringanan. Ya, pemberian maaf itu artinya tidak dikisos, gantinya berupa diah, itu adalah suatu keringanan. Jadi Allah mensyariatkan untuk umat Islam kisos dan pemberian maaf ini bisa dengan mendapat dengan cara memberikan diat atau dimaafkan cuma-cuma. Artinya tidak ada keharusan membayar denda. Berarti di sini ada tiga model. Apa itu? Dikisos atau dimaafkan. Dimaafkan ini ada 2 model, 2 bentuk. Dimaafkan gantinya, kompensasinya adalah apa? Membayar denda. Atau betul-betul dimaafkan. Artinya keluarga korban tidak menuntut apapun dari pembunuh maupun dari keluarga pembunuh. Betul-betul dimaafkan. Ya sudah. Tidak ada kisos dan tidak ada ganti rugi. Nah, berarti ini apa? Takhfif, ya, keringanan. Jadi untuk umat Islam ini ada 3 tadi ya. Dikisos, dimaafkan dengan cara minta imbalan, atau dimaafkan secara murni, tidak menuntut imbalan. Beda halnya dengan kaum terdahulu seperti Yahudi. Ini yang memberatkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka kalau membunuh, maka mereka harus dikisos. Atau dimaafkan, atau memaafkan, tapi tidak boleh minta diat. Tidak boleh minta imbalan. Hanya 2 pilihan saja. Apa itu? Kisos atau dimaafkan tanpa minta ganti rugi. Ya. Kalau untuk umat Islam ada pilihan apa? Boleh minta ganti rugi. Dan ini memberatkan. Ya, memberatkan orang-orang Yahudi. Ya. Namun Allah katakan di sini takhfif, keringanan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu keringanannya? Boleh memberikan maaf dengan meminta ganti rugi. Ya. Demikian juga memberatkan orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka wajib memaafkan dan tidak boleh mendapatkan diat.
wajib memaafkan pelaku pembunuhan, tapi tidak boleh minta ganti rugi. Berat atau tidak? Berat. Nah, faman i'tada ba'da dzalik, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, ya ini setelah diberikan maaf dan telah mengambil diyah ganti rugi, tapi ternyata si pembunuh tetap dikisos. Berarti ini kan melampaui batas. Atau telah dimaafkan, atau telah memaafkan, namun tetap mengkisos, ya. Memaafkan tapi tetap mengkisos. Ya. Ini juga disebut dengan melampaui batas. Bisa dipahami ayat ini? Surah Al-Baqarah ayat 178. Nah, kita mempelajari dari hadis. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, Man qutila lahu qatil, barang siapa yang dibunuh dan dia mempunyai keluarga, fahuwa bi khairin nazarain, maka bagi keluarganya memilih satu yang terbaik dari dua perkara. Imma ayyudiya wa imma yuqat. Boleh menuntut untuk ganti rugi, minta ganti rugi, atau boleh menuntut kisos. Ya, jadi untuk yang pembunuhan dengan sengaja ini ya, pembunuhan dengan sengaja, bagi wali keluarga korban boleh menuntut, memilih apakah menuntut kisos atau yang kedua menuntut apa? Ganti rugi. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa diat ini wajib sebagai ganti kisos. Ini yang untuk pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang sengaja. Diat di sini wajib sebagai ganti kisos. Oleh karenanya, walidha fa inna lahum ayyusalihu ala ghairi diyah. Boleh berdamai dengan yang selain diat. Walau biziyadah alaiha. Boleh menuntut lebih dari diatnya. Berapa diatnya? Ini akan kita pelajari di sini. Sabda Nabi SAW, Man qatala mu'minan muta'ammida. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dufi'a ila awliya'il maqtul. Maka urusannya diserahkan kepada wali atau keluarga korban. Fa in sya'u qatalu, jika walinya, keluarganya menuntut pelakunya untuk dibunuh, maka pelakunya harus dibunuh. Wa in sya'u akhadhu diyah. Namun jika mereka tidak menuntut kisos, boleh mereka untuk mengambil diat, ganti rugi. Diatnya berupa apa? Diatnya adalah salasuna hiqqah. Hiqqah itu adalah unta betina yang usianya telah genap 3 tahun dan jalan 4 tahun. Itu disebut dengan hiqqah. Berapa ekor? 30 ekor unta hiqqah. yakni unta betina telah genap usianya 3 tahun dan memasuki usia 4 tahun. Tidak hanya itu, ditambah wasalasuna jaza'ah. 30 ekor unta betina yang usianya telah genap 4 tahun memasuki 5 tahun. Berapa ekor? 30 ekor. Berarti sudah berapa ekor ini? 60. Ditambah wa arba'una khalifah. Ditambah dengan 40 ekor unta bunting. Berarti berapa ekor? Hah? Berapa dendanya? 100 ekor unta. Semuanya 100 ekor unta betina. Tentu harganya berbeda-beda. Ya, harganya berbeda-beda. Apalagi unta yang bunting, yang hamil tentu lebih mahal. Berapa harga unta sekarang? Hah?
Ada yang mau berkorban dengan unta? Panitia kurban gimana? Berapa harga unta sekarang? Berapa? Ada sampai 5.000 real? Kalau 5.000 real, 1 real itu berapa? 4.000. 4.000, berarti kira-kira berapa itu? 20 juta. Iya, 20 jutaan. Itu satu ekor unta. Ini ada berapa? 100 ekor unta. Berarti berapa diatnya? Dendanya berapa? 20 juta tadi. Satu ekor unta. Taruhlah yang paling rendah ada 20 juta. Hah? Berapa? 2.000 juta. Berarti berapa itu? 2M. Sedikit? Hah? Sedikit? Itu kalau kita taruh itu harganya 5.000 real ya. Kisaran 20 juta untuk satu ekor unta. Ini dituntut berapa? 100 ekor unta. Apalagi yang khalifah. Unta yang bunting. Ini lebih mahal lagi. Dendanya 2M. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Hah? Untuk yang syibhul amdi dan al-khata' yang membayar adalah keluarga pembunuh. Tetapi yang sengaja pelakunya dia sendiri yang menanggungnya. Bukan keluarganya. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Kita ulangi. Yang sengaja. Apa konsekuensinya? Qisas. Ya. Ini yang pertama ya. Kalau dia dimaafkan. Berarti apa? Bayar dan denda. Siapa yang menanggung bayar denda? Dia sendiri. Bukan keluarganya. Kalau yang syibhul amdi, yang mirip sengaja, dan yang tersalah, yang tidak sengaja, tidak ada kisos. Tidak ada kisos, hanya apa? Diat, denda. Dendanya tadi, yang berat adalah syibhul amdi. Yang mirip dengan sengaja. 30 ekor unta yang usianya 3 tahun masuk jalan 4 tahun, 30 ekor unta betina yang usianya telah genap 4 tahun jalan 5 tahun ditambah 40 unta bunting 100 ekor. Itu. Tapi yang menanggung siapa? Yang nanggung siapa? Keluarga. Gimana? Ini kok keluarga yang nanggung? Dia yang membunuh, keluarga yang nanggung. Kenapa? Kenapa? Ini ada yang mungkin mengatakan, loh, dia yang berbuat, dosanya ditanggung oleh keluarganya. Kenapa? Kita lanjut dulu di sini ya. Kita lanjut dulu di sini. Jadi kalau kisos yang sengaja tadi, ketika dimaafkan, dia wajib untuk membayar denda 100 ekor unta. Boleh menuntut lebih dari 100 ekor unta? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh menuntut lebih dari 100 ekor unta. Kenapa? Kalau dia tidak menerima, ya sudah. Dia dibunuh.
Apa baginya kisos? Bisa dipahami? Nah, artinya untuk yang hukumannya di sini kisos, diatnya adalah 100 ekor unta dan keluarga korban boleh menuntut lebih dari 100 ekor unta sesuai dengan kesepakatan. Yang jelas boleh lebih dari 100 ekor unta. Kalau dimaafkan sampai 100 ekor unta itu terserah. Wa masalahu alaihi fahuwa lahum. Apa yang disepakati bersama dengan keluarga korban, maka itu adalah bagi mereka. Maka mereka berhak untuk mendapatkannya. Kalau mereka menuntut lebih dari 100 ekor unta, maka itu diperbolehkan. Wa dzalika litasydidil aqal. Kenapa? Untuk memperberat diat pembunuhan. Wal afu majjanan afdal, dan memaafkan secara cuma-cuma, artinya tidak mengambil denda sama sekali, itu afdal, lebih utama. Kata penulis di sini, firman Allah SWT, wa an ta'fu aqrabu litaqwa, dan pemaafan itu aqrab, lebih dekat kepada takwa. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah tidak menambah pada seseorang karena pemaafannya, melainkan Allah akan menambahkan apa? Kemuliaan. Maka ketika seseorang memaafkan, maka Allah akan tambahkan untuknya apa? Kemuliaan. Seseorang makin bertambah kemuliaannya dikarenakan dia memberikan maaf. Sudah masuk waktu salat? Silakan azan terlebih dahulu. Setelah ini akan kita buat rangkuman, ya, supaya mudah dipahami. Tapi khotibillah rahimakumullah, kita ulangi sekali lagi. Jenis pembunuhan itu ada 3. Yang pertama adalah qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ya, membunuh dengan sengaja. Memang niatnya membunuh, dan dia menggunakan apakah dengan alat yang tajam ataukah menggunakan alat berat, atau juga kasus ada yang orang yang menahan nafas korbannya dengan cara mencekik atau menyumbat mulut dan hidungnya sehingga tidak bisa bernafas, ya, atau dikasih minuman beracun, ya, tidak menggunakan alat yang tajam, ya, benda berat, tapi apa? Dengan racun, atau ditinggalkan di tempat yang membinasakan, seperti contohnya di padang pasir, ya. Ditinggalkan bersama hewan buas, tidak dikasih minum, ya. Ini tentunya akan berakibat kematian seseorang, ya. Atau dimasukkan ke dalam air, ya, tenggelam, ya. Atau dimasukkan ke dalam api, terbakar. Dia tenggelam, terbakar, dan dia tidak mungkin lolos. Tidak mungkin lolos. Berarti sengaja untuk membunuhnya. Atau di penjara, dimasukkan ke dalam penjara, dikurung, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dalam waktu yang pada umumnya selama itu orang akan mati kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nah, termasuk pembunuhan yang disengaja. Atau dilemparkan ke hewan buas, dikasih ke singa, atau dikasih ke ular yang berbisa. Ya. Bukan dia yang membunuh, tapi dialah yang menyebabkan. Ya. Dia tidak membunuh secara langsung, tapi dia penyebab orang ini terbunuh. Ya, dibunuh oleh binatang buas. Ya. Atau bisa jadi dengan bersaksi palsu. Ya. Mungkin atau tidak? Ada yang bersaksi palsu sehingga sanksinya dia harus dibunuh. Ya. Contoh, ada orang yang bersepakat, ya, para saksi bersepakat untuk, ya, seseorang dituduh dia sebagai pelaku pembunuhan. Mereka bersaksi palsu. Mereka bersepakat. Akhirnya pengadilan memutuskan berdasarkan keterangan para saksi, sehingga pengadilan memutuskan orang tersebut untuk dihukum mati. Vonis dijatuhkan, dihukum mati,
Ternyata kemudian para saksi mengatakan bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Maka mereka pun juga dikisos. Mereka dikisos. Karena mereka lah yang menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman mati. Mereka lah penyebab seseorang dibunuh. Bisa dipahami? Nah, untuk yang seperti ini, pembunuhan dengan sengaja, sanksinya apa? Dikisos. Atau kalau dimaafkan oleh keluarga korban, dimaafkan dengan kompensasinya apa? Memberi ganti rugi. Ganti ruginya tadi telah kita sebutkan, 100 ekor unta betina. Yang telah kita sebutkan kriterianya tadi. Boleh keluarganya menuntut lebih? Boleh. Siapa yang menanggung denda ganti rugi ini? Si pelaku sendiri, bukan keluarga pelaku. Kenapa? Dialah yang menyebabkan kerusakan, dialah yang menanggung perbuatannya tersebut. Karena seharusnya dia dikisos. Untuk menyelamatkan dirinya, maka dia harus menggantinya dengan apa? Memberikan denda ganti rugi kepada wali atau keluarga korban. 100 ekor unta betina. Boleh keluarga korban untuk menuntut lebih dari itu? Boleh. Atau jika diberikan keringanan, itu pun juga boleh. Kurang dari 100 ekor unta, itu terserah kepada keluarga korban. Atau dimaafkan cuma-cuma. Keluarga korban sama sekali memaafkan. Karena keluarga korban melihat, ini setelah mempelajari kondisi pelaku, ya patut untuk dikasihani, dikasihani. Akhirnya keluarga korban memaafkan dengan tidak menuntut denda juga. Maka di sini adalah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan suatu syariat untuk umat ini. Orang-orang yang menuntut yang mengatakan bahwa kisos itu adalah pelanggaran HAM karena kejahilan mereka terhadap agama Islam. Karena tidak mutlak serta-merta yang membunuh harus dikisos, tidak. Memang harus dikisos, tapi keluarga korban bisa memberikan maaf dengan minta diat, denda, atau bisa juga dimaafkan, tidak dikisos dan juga tidak diminta ganti rugi. Berarti di sini ada peran keluarga korban. Ada peran keluarga korban yang memberikan keringanan atau maaf terhadap pelaku pembunuhan. Bisa dipahami sampai di sini? Kita masuk pada dua jenis yang terakhir. Syibhul amdi, mirip sengaja, dan yang tidak sengaja. Maka untuk dua pelaku ini tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Yang ada apa? Yang ada adalah memberikan ganti rugi. Siapa yang menanggung ganti rugi untuk syibhul amdi dan al-khata'? Yang menanggungnya adalah keluarga pelaku. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah SWT telah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra"? Seseorang itu tidak akan menanggung dosa kesalahan orang lain. Ini kenapa keluarganya yang menanggung? Kita katakan bahwa ini tidak termasuk membebani orang lain. Tidak termasuk membebani orang lain. Kenapa keluarganya menanggung? Pertama, edukasi terhadap keluarga. Bisa jadi karena anaknya yang ugal-ugalan dibiarkan oleh orang tuanya
sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang. Kelalaian siapa? Orang tuanya, keluarganya. Atau malah terkadang keluarganya, Anda apa-apa lampu merah, sepi. Ya, lewat aja. Terus, lanjut. Ya. Justru keluarganya yang mendorong untuk melakukan pelanggaran. Iya, saat itu bisa jadi sepi. Di saat yang lain, karena sudah terbiasa menerobos lampu merah, dia terobos saat itu. Ternyata menabrak orang, mati. Bisa dipahami? Ya, ini. Jadi pembiasaan yang salah, ya. Jadi dosanya ditanggung oleh siapa? Kesalahannya ditanggung oleh siapa? Keluarga. Anaknya diizinkan pakai motor, padahal belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM. Ya. Ini pembentukan karakter, ya, ceroboh, membuat anaknya gegabah, meremehkan aturan. Oleh karenanya sanksinya adalah keluarganya yang dibebani untuk apa? Menanggung denda tadi. Supaya apa? Supaya keluarganya memperhatikan anggota keluarganya. Jangan sampai mereka ceroboh melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan orang lain mati. Nah, ya, ini yang pertama. Apa sebabnya? Sebagai apa? Bentuk edukasi terhadap keluarga. Yang kedua, ini bukan taklif, ini bukan pembebanan terhadap keluarga, tapi ini adalah nusrah. Apa itu nusrah? Empati keluarga. Keluarga menolong anggota keluarganya yang harus menanggung akibat dari kejadian tersebut. Sikap empati dari keluarga. Bukankah ketika ada anggota keluarga yang sakit, maka anggota keluarga yang lain akan merawatnya, termasuk menemaninya di rumah sakit, termasuk juga apa? Mengurus, menanggung biaya pengobatannya di rumah sakit. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Ini konsekuensi dari hubungan nasab. Konsekuensi dari hubungan nasab. Karena seperti yang sudah kita pelajari dalam ilmu waris, asobah, kerabat laki-laki, ya, kerabat laki-laki, mereka ketika ada keluarganya yang meninggal akan mendapatkan bagian warisan, mendapatkan harta warisan, mendapatkan keuntungan. Maka demikian halnya ketika kerabatnya ini semasa hidupnya mengalami kesulitan, maka asobahnya, kerabatnya dari pihak laki-laki tersebut, ya, kerabat laki-lakinya tersebut menolong. Artinya ada timbal baliknya, ada timbal baliknya. Semasa hidupnya dia menolong, maka ketika meninggal mendapatkan apa? Mendapatkan asobah, mendapatkan harta warisan. Berarti ini adalah sifat sikap empati keluarga. Ya. Jadi pihak keluarga ikut memikul resiko perilaku keluarganya yang telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi ada kebersamaan keluarga, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Bisa dipahami? Nah, ini ada keringanannya, ya. Ada keringanan untuk yang membunuh mirip sengaja dan yang salah. Keringanannya apa? Dendanya ditanggung oleh keluarga.
Dan itu bukan berarti membebani keluarga, tidak. Bukan membebani keluarga, tapi sebagai bentuk apa? Kebersamaan. Ya, pertolongan dari keluarganya. Keluarganya menolongnya. Ada anggota keluarga yang kesusahan, harus menanggung perbuatannya yang mengakibatkan orang lain mati. Berikutnya, ini yang pertama ya. Jadi yang menanggung keringanannya adalah, yang menanggung denda tadi adalah ala akilatihi, ditanggung oleh pihak keluarganya. Dendanya ditanggung oleh pihak keluarganya. Ini keringanan yang pertama. Keringanan yang kedua adalah dibayar 3 tahun. Boleh tidak tunai. Setelah kita sebutkan tadi, ini adalah praktek dari Umar bin Khattab. Sekalipun tidak ada dari praktek dari Nabi SAW, tidak ada riwayatnya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, Imam Syafi'i memilih pendapat ini. Artinya memberikan keringanan, boleh membayar denda tadi dalam masa 3 tahun. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memilih pendapat dengan mengatakan kondisional. Kalau yang membunuhnya tadi, keluarganya termasuk keluarga mampu, bisa membayar dendanya 100 ekor unta betina, maka berarti dia harus membayar tunai. Tidak diangsur selama 3 tahun. Tetapi kalau kondisi keluarganya tadi kurang mampu, tidak mampu untuk membayar tunai, maka boleh diangsur dalam jangka waktu berapa? 3 tahun. Dan ini adalah pendapat yang lebih bermaslahat ya. Ya, pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan inilah yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kondisional ya, kondisional. Jika keluarganya mampu, maka dibayar tunai. Jika tidak mampu, boleh diangsur selama 3 tahun. Nah, bedanya dari syibhul amdi dan al-khata' yang mirip dengan sengaja, kalau yang mirip dengan sengaja itu 100 ekor unta betina seperti denda yang sengaja. Bedanya kalau yang sengaja boleh dituntut lebih dari 100 ekor unta betina. Tapi yang syibhul amdi itu 30 ekor unta yang apa tadi istilahnya? Yang 3 tahun, jalan 4 tahun. Kemudian yang 30 ekor yang sudah genap 4 tahun, jalan 4 tahun. 3 tahun jalan 4 tahun, yang 4 tahun jalan 5 tahun. Dan yang 30 ya. 30 dan yang 40-nya lagi adalah 40 ekor betina bunting. Seperti denda yang sengaja. Seperti denda yang sengaja. Bolehkah keluarga korban menuntut lebih dari 100 ekor unta betina? Seperti yang jenis pembunuhan pertama yang sengaja? Tidak boleh. Maksimal 100 ekor unta betina. Apa bedanya dari yang al-khata'? Jumhur fuqaha mengatakan bahwa untuk yang al-khata' diyatnya adalah lebih ringan dari yang syibhul amdi. Lebih ringan dari yang syibhul amdi. Ada 5 jenis ekor unta. 5 jenis ekor unta dengan usia yang berbeda. Yang pertama adalah 20 bintu makhot. 20 ekor unta betina yang usianya telah genap 1 tahun, jalan 2 tahun. Ditambah 20 bintu labun. 20 ekor unta betina yang usianya telah genap 2 tahun, jalan 3 tahun. Ditambah 30 ekor unta ibnu labun yang jantannya. Yang jantannya, ini 20 ekor unta jantan yang usianya telah genap 2 tahun, jalan 3 tahun. Ya. Ditambah dengan 20 ekor hiqqah. 20 ekor unta betina yang usianya telah genap 3 tahun, jalan 4 tahun. Ditambah dengan 20 ekor jaza'ah.
20 ekor unta betina yang usianya telah genap 4 tahun, jalan 5 tahun. Jadi semuanya totalnya berapa? 100 ekor unta. Ya. Yang 80-nya adalah betina, yang 20-nya sebagai pelengkap. Ada 20 ekor unta jantan. Sudah hafal? Sudah hafal? Sekali lagi. Untuk yang ala khoto, pertama, berapa ekor unta? 20 ekor unta bintu makhot. Unta betina yang 1 tahun, genap 1 tahun, jalan 2 tahun. Yang kemudian yang kedua adalah 20 ekor bintu labun. 20 ekor unta betina yang telah genap usia 2 tahun, jalan 3 tahun. Ditambah dengan yang jantannya, Ibnu Labun, 20 ekor unta jantan yang telah genap usianya 2 tahun, jalan 3 tahun. Ditambah dengan 20 heqoh, unta betina yang telah genap usianya 3 tahun, jalan 4 tahun. Ditambah dengan 20 ekor jaza'ah. 20 ekor unta betina yang usianya telah genap 4 tahun, jalan 5 tahun. Baik, jelas? Jadi diatnya lebih ringan, ya, lebih murah daripada yang syibul amdi, mirip sengaja. Kalau yang mirip sengaja, tadi diatnya berapa? 30 heqoh, 30 jaza'ah, dan 40 khalifah. 30 ekor unta betina yang usianya 3 tahun, jalan 4 tahun. 30 ekor unta betina yang sudah genap 4 tahun, jalan 5 tahun. Ditambah dengan 40 ekor unta yang bunting. Bisa dipahami? Jadi apa letak perbedaannya di sini? Diatnya lebih ringan. Dendanya lebih ringan. Tapi sama-sama ditanggung oleh pihak keluarganya. Oh, kalau gitu enak Ustaz. Dia yang membunuh, keluarganya yang menanggung. Nah, gimana? Yang membunuh tetap ada kafarahnya. Jangan lupa tadi. Ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Yang syibhul amdi dengan yang khoto, yang mirip sengaja dan yang tidak sengaja. Apa kafarahnya? Membebaskan seorang budak mukmin. Itu juga mahal. Berarti dia punya tanggungan, tidak? Punya tanggungan, yakni membebaskan seorang budak. Apakah dia harus kemudian menanggung lagi 100 ekor unta? Jawabannya, ditolong oleh keluarganya. Dia sudah terbebani dengan harus mencari apa? Budak untuk dia bebaskan. Dia sudah terbebani itu. Tapi kalau memang tidak ada budak, apa kafarahnya? Penghapus dosanya apa? Berpuasa 60 hari berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu ada kafarahnya. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan tentang sanksi tadi? Ada yang masih kurang jelas? Silakan. Apakah masih bisa kita tambah sedikit ataukah kita cukupkan? Cukup? Hah? Cukup? Cukup? Sudah cukup berat? Sudah cukup berat, pembahasannya berat. Nah. Iya. Ada yang tidak boleh dikisos walaupun dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ada yang tidak boleh dikisos. Siapa yang tidak boleh dikisos? Yang membunuh itu adalah seorang mukallaf. Mukallaf itu berarti dia akil balik. Kalau dia anak kecil, orang gila, orang yang tidur, maka tidak ada kisos. Tidak ada kisos.
Kisos. Nah, terus kalau ada anak kecil yang membunuh bagaimana? Ada atau tidak anak kecil yang membunuh? Ada atau tidak? Anak kecil yang membunuh, ada orang gila yang membunuh? Jadi bagaimana kalau ada anak kecil yang membunuh? Itu masuk bagian mana? Masuk pada bagian yang al-khoto. Tidak ada kisos, tapi bagi keluarganya apa? Bagi keluarganya menanggung dari perbuatan anaknya tadi. Ya, karena kelalaian dari anaknya tadi sehingga mengakibatkan orang lain terbunuh. Jadi keluarganya yang menanggung. Ya, tidak bebas begitu saja. Ini jadi berat perkara apa? Menumpahkan darah ini berat. Keluarganya yang menanggung. Orang gila membunuh. Siapa yang menanggung? Keluarganya yang menanggung denda. Keluarganya menanggung denda. Ya, kenapa tidak diamankan? Kenapa dibiarkan berkeliaran? Ya bisa jadi ini gilanya karena bisa jadi apa namanya? Punya kemampuan untuk membunuh, ya kan? Ya. Ya. Maka ini tidak ada kisos, tapi keluarganya menanggung dan denda. Kemudian orang yang yang terbunuh tadi adalah orang yang memang dilindungi. Ya, korban adalah orang yang terlindungi darahnya. Kalau yang dibunuh tadi tidak termasuk orang yang dilindungi darahnya, maka boleh untuk membunuhnya. Seperti ya, hakim memberikan keputusan hukuman mati atau algojo yang membunuh karena memang berhak untuk dibunuh. Ya, jadi algojo mengeksekusi orang yang membunuh. Ya, berarti di sini algojo tidak dituntut kisos. Kenapa? Karena yang dibunuh dia berhak untuk dibunuh. Ya, an-nafsu bin nafsi. Ini sudah kita sebutkan dalilnya sebelumnya adalah yang membunuh maka dia dibunuh. As-saibu zani, orang yang sudah menikah berzina, berarti darahnya tidak terlindung. Ya, maka kalau dia dibunuh maka yang membunuhnya, jadi yang mengeksekusinya, tentu di sini pemerintah tidak bisa dituntut kisos. Termasuk juga apa? Al-mufariqu li dinihi atariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Berarti dia berhak untuk dibunuh. Yang membunuhnya tidak bisa dituntut untuk kisos. Kemudian yang dibunuh adalah bukan anak dari pembunuh. Kalau ada ayah membunuh anaknya, apakah ayahnya dikisos? La yuqtalu walidun biwaladihi. Ayah tidak dituntut kisos disebabkan karena telah membunuh anaknya. Sekarang kebalikannya, kalau ada anak yang membunuh orang tuanya, apakah anaknya dikisos? Jawabannya iya. Anak yang membunuh orang tuanya, anaknya dikisos. Ya. Tapi kalau orang tua yang membunuh anaknya, tidak dikisos. Kemudian yang membunuh adalah seorang muslim, yang terbunuh adalah seorang kafir. Seorang muslim membunuh seorang kafir. Apakah yang muslim tadi dikisos? La yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak dikisos dikarenakan dia telah membunuh seorang kafir. Seorang muslim yang membunuh kafir, maka yang muslim tadi tidak dikisos. Termasuk yang terakhir adalah yang membunuh adalah orang merdeka, yang terbunuh adalah hamba sahaya. Maka la yuqtalu hurrun bi 'abdin. Orang merdeka tidak dikisos lantaran dia membunuh hamba sahaya. Jelas? Terakhir pembahasannya adalah bagaimana ada sekelompok orang yang bersepakat untuk membunuh satu orang. Kan ini kasusnya lagi hangatnya dan ini banyak terjadi, bersepakat untuk membunuh satu orang. Siapa yang dikisos? Kalau ada sekelompok orang yang bersepakat untuk membunuh seseorang, maka semuanya dibunuh disebabkan karena membunuh seseorang. Satu yang dibunuh, pelakunya banyak, maka semua yang terlibat mereka dikisos. Ya, dijatuhi hukuman apa? Hukuman mati. Mereka yang membunuh, maka semua yang terlibat dibunuh. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Sa'id ibn Musayyib, bahwasanya Umar bin Khattab membunuh sekelompok orang, disebutkan 5 atau 7 orang, disebabkan karena mereka telah melakukan tipu daya. Mereka telah melakukan tipu daya, yakni dengan cara mengajak seseorang untuk keluar ke tempat yang sepi, kemudian mereka membunuhnya. Jadi ada sekelompok orang
ya, memperdaya seseorang, mengajak ke tempat yang sepi, kemudian orang tersebut dibunuh. Di zaman Umar bin Khattab diputuskan bahwa mereka sekelompok orang tersebut yang melakukan pembunuhan semuanya dibunuh. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Lau tamala alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum jami'a." Kalau seandainya penduduk negeri Sana'a mereka semuanya bersepakat untuk membunuh seseorang, ya, bersepakat untuk membunuh satu orang, penduduk negeri Sana'a semuanya bersepakat untuk membunuh satu orang, maka niscaya aku akan membunuh semuanya. Aku akan kisos mereka semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mohon maaf kalau cukup panjang pembahasannya. Ya, tapi kita harapannya adalah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya, keluarga kita, jangan sampai ada yang menjadi korban, apalagi menjadi pelakunya. Ya, apakah dengan sengaja, mirip sengaja, maupun yang tersalahkan yang tidak sengaja. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari segala keburukan. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.